Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10 untuk fisika, yaitu adalah usaha. Bersama saya R. Diki Agung Nugroho. Oke, next kita lanjut masuk ke pendahuluannya. Untuk usaha sendiri pendahuluannya adalah mengapa mobil Jeep ini mampu menarik sebuah beban yang sangat berat ya. Ya jawabannya tentu saja karena mobil Jeep ini melakukan usaha. Nah, jadi sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan usaha itu? Nah, usaha atau work dalam bahasa Inggris ya, itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda dapat berpindah. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini saya punya sebuah benda di kondisi awalnya dia sedang diam, kemudian ingin saya pindahkan ke titik sini ya atau di sini pada kondisi akhirnya. Nah, kalau kita ingin memindahkan suatu benda dari awal ke akhir pasti dibutuhkan suatu gaya. Nah, ceritanya gayanya itu saya misalkan sebagai F ke arah kanan. Maka ketika benda ini ditarik F ke arah kanan, maka nanti dia akan bergerak ke arah kanan sampai ke posisi akhir, ya. Nah, ceritanya panjang dari awal ke titik akhir ini disebut perpindahan atau S. Besarnya usaha ini sebanding dengan gaya dan besarnya perpindahan, ya. Jadi usaha itu dapat didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahannya atau S. Nah, usaha juga memiliki syarat. Syaratnya adalah arah gaya F ini harus sejajar dengan arah perpindahannya. Kalau misalkan perpindahannya ke kanan, maka arah gaya F-nya itu juga harus ke kanan. Nah, bagaimana kondisinya bila jika gayanya ini membentuk suatu sudut? Nah, dapat diilustrasikan oleh gambar berikut ya. Nah, ceritanya kita ingin memindahkan suatu benda ini ke titik sini juga atau titik akhirnya. Nah, otomatis karena syarat usaha ini adalah sejajar, maka nilai F yang miring ini harus kita proyeksikan sejajar. Berarti kita proyeksikan ke arah sumbu sumbu X ya, karena perpindahannya juga searah sumbu X atau perpindahan juga ke arah kanan ya. Maka otomatis nanti si benda ini akan berpindah ke arah kanan ya. Nah, karena dia di sini membentuk suatu sudut ya, maka nilai usaha dapat kita cari sama dengan fx dikalikan dengan s. Kenapa kita gunakan fx? Karena fx ini yang arahnya sejajar dengan arah perpindahan seperti itu. Nah, fx ini kalau secara aturan vektor yaitu nilainya adalah f cos theta dikalikan dengan s, di mana theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara garis horizontal seperti itu ya. Nah, berikut keterangan dari setiap besaran-besaran fisikanya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di bawah ini ada orang yang sedang menarik suatu beban. Nah, ini membentuk sudut ya. Bila gaya pada tegang tali yang diberikan pada benda sebesar 100 Newton. Nah, ini otomatis gayanya sebesar 100 Newton. Kita tulis diketahuinya F sebesar 100 Newton. Dan membentuk sudutnya adalah 37 derajat. Berarti tetanya itu adalah 37 derajat terhadap garis horizontal ya. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh 200 cm. Nah, tadi perpindahan kita notasikan sebagai S sebesar 200 cm. Ini kita ubah ke dalam meter ya. Dibagi 100 saja menjadi 2 meter. Nah, udah. Karena dia membentuk sudut, maka yang ditanyakan itu adalah besarnya usaha. Berarti W dari kata work gitu ya. Oke, kita langsung jawab aja di sini. Nah, usaha sama dengan F, karena dia ada sudutnya ya, maka F dikali cos theta dikalikan dengan S. Udah dari sini tinggal dimasukin aja, tinggal diganti angka ya. F-nya 100, cos 37 dikalikan dengan perpindahannya adalah 2. Kita pakai satuan meter. Nah, ini 100 dikali 2 itu adalah 200. Cos 37 itu adalah 4 per 5. Nah, ini ini sederhanain dulu ya. 200 bagi 5 itu hasil 40. 40 dikali 4 itu hasilnya adalah 160 joule. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, nah di sini ada 2 buah gaya, gitu ya. Yang ditanyakan adalah besar usaha total yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh 50 cm pada gambar di bawah ini. Nah, jadi di sini diketahui, di sini ada ralat ya. Di sini bukan 4 per 5 cos 60, tapi cos 60-nya itu adalah setengah gitu ya. Jadi di sini saya ralat dulu. Oke, jadi di sini usaha total untuk memindahkan benda sejauh 50 cm. Berarti otomatis
S-nya di sini adalah 50 cm. Atau kita ubah ke dalam satuan meternya menjadi 0,5 meter. Nah, karena di sini ada dua buah gaya, ya, ada dua buah gaya, maka usahanya juga ada dua. Seperti itu ya, usaha untuk berpindahnya ini ada dua. Berarti pertama, ya, pertama kita langsung aja jawab untuk usaha pada gaya pertama. Usaha pada gaya pertama itu saya misalkan sebagai W1. Nah, W1 ini kan dia ada sudutnya nih, ada sudutnya 60 derajat. Maka di sini kita tinggal pakai F1 dikali cos 60 derajat dikalikan dengan perpindahannya yaitu S. Nah, F1-nya berapa? F1-nya itu adalah 30 Newton dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, 1/2 dikalikan dengan perpindahannya yaitu adalah 0,5 ya. 0,5 juga bisa kita tulis seperti setengah juga ya. Jadi 0,5 ini sama dengan 1/2. Udah ini kan 30, berarti 30/4 ya. 30/4 itu sama aja dengan 7,5 joule. Oke, kita udah dapat nih 7,5 joule. Nah, sekarang usaha yang kedua nih. Usaha yang kedua itu sama dengan karena dia nggak ada sudutnya berarti udah sejajar. F2 dikalikan dengan S. Tapi jangan lupa ya, dia arah gayanya melawan. Kalau arah gayanya melawan atau ke kiri, maka di sini F2-nya itu bernilai negatif gitu ya. Jadi langsung masuk aja min F2-nya itu adalah 4 ya. 4 dikali perpindahannya itu adalah setengah. Nah, berarti hasilnya adalah min 2 joule. Nah, sedangkan dalam soal ditanyakan adalah usaha total gitu ya. Usaha total itu adalah W total. Berarti W total itu sama dengan W1 ditambah dengan W2. Nah, karena tadi berlawanan arah ya, karena berlawanan arah maka 7,5 dikurang 2. Jadi hasil akhirnya untuk usaha total adalah 5,5 joule. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya gitu ya. Jadi kalau di soal nanti di gambar itu ada 3 gaya, maka ada 3 usaha yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Oke, sip. Semoga bisa dipahami. Oke. Kemudian untuk soal nomor 3, ini adalah latihan soal. Silakan kalian coba kerjakan sendiri, tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.